には滅びる。 Yesterday, December 7th, 1941. Laksamana Jepang Isoroku Yamamoto adalah salah satu komandan laut terbesar Angkatan Laut Jepang dan salah satu pemimpin militer penting saat Perang Dunia Kedua. Dia adalah Laksamana Armada Gabungan Angkatan Laut Jepang selama tahun-tahun pertama Perang Dunia Kedua. Isoroku Yamamoto lahir pada 4 April 1884. Ia belajar di Akademi Angkatan Laut Jepang dan bertugas di kapal selama Perang Rusia-Jepang. Di kemudian hari dia melanjutkan sekolah di Harvard University, Amerika. Disinilah Isoroku Yamamoto mulai tertarik pada kemungkinan penerbangan angkatan laut. Selanjutnya Yamamoto kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1920 sebagai atase Angkatan Laut di Washington, D.C. Dia belajar menerbangkan pesawat dan menjadi yakin bahwa konflik militer di masa depan akan diputuskan terutama melalui kekuatan udara. Tidak ada lagi perang meriam antar kapal untuk menenggelamkan salah satunya. Kekuatan udaralah yang akan mengambil peran besar. Dia bisa meramalkan saat kapal perusak, kapal penjelajah, dan kapal perang akan bertugas sebagian besar sebagai pendamping kapal induk. Untuk tujuan ini sebagai Komandan Armada Udara Pertama, Isoroku Yamamoto mendorong militer Jepang untuk memproduksi lebih banyak pesawat yang disambut baik dengan diproduksinya lebih dari 4.700 unit pada tahun 1940. Sebagai Wakil Menteri Angkatan Laut Jepang, Isoroku Yamamoto juga mengawasi pembangunan 2 kapal induk modern Jepang yaitu Shokaku dan Zuikaku. Kedua kapal ini berperan dalam serangan di Pearl Harbor. Seiring hubungan antara Amerika Serikat dan Jepang yang semakin memburuk pada tahun 1940, Isoroku Yamamoto diperintahkan oleh kabinet militer Jepang untuk mulai merencanakan serangan terhadap Amerika. Dia tidak antusias menanggapi perintah ini. Pengalamannya di Amerika membuat lebih mengenal negara ini dibandingkan para pemimpin kabinet militer. Kabinet militer berusaha meyakinkan Yamamoto bahwa Amerika tidak memiliki nyali untuk berperang, tapi Yamamoto tidak begitu yakin. Yamamoto mengatakan kepada kabinet bahwa efek serangan mungkin bisa berdampak selama 6 bulan setelah menyerang Pearl Harbor. Tapi dia tidak bisa menjamin apa-apa di luar itu. Setelah mesin perang Amerika bangkit dan beroperasi, katanya ia akan mirip dengan membangunkan raksasa yang sedang tidur. Menurut Yamamoto, satu-satunya kesempatan Jepang untuk memperoleh hasil positif adalah dengan menyerang hebat Pearl Harbor dan target lain sebanyak mungkin, dan berharap Washington akan menghubungi Tokyo untuk mengajukan tawaran perdamaian. Isoroku Yamamoto merencanakan serangan Pearl Harbor, dan sejarah mencatat serangan pada 7 Desember 1941 tersebut dianggap sangat berhasil dari sudut pandang Jepang. Angkatan Laut Jepang melanjutkan untuk menyerang dan menduduki pos-pos lain yang dikuasai Amerika. Namun, ketakutan terburuk Yamamoto mulai terwujud pada Mei 1942 saat terjadi pertempuran Laut Karang atau Battle of the Coral Sea. Pada pertempuran tersebut, kapal induk Shokaku kebanggaan armada Jepang rusak parah dan kapal induk kembarnya Zuikaku kehilangan banyak kekuatan udara. Hal inilah yang membuat kedua kapal induk tersebut tidak dapat mengambil bagian dalam pertempuran Midway sebulan kemudian. Seperti yang kita ketahui, pertempuran Midway adalah salah satu pertempuran laut paling bersejarah. Tidak hanya dari masa Perang Dunia Kedua, tetapi juga sepanjang sejarah pertempuran laut. Intelijen Amerika Serikat di bawah komando Joseph First Hayford
berhasil memecahkan JN-25 atau kode Angkatan Laut Jepang dan berhasil mengetahui bahwa sesuatu yang besar telah melewati Hawaii. Untuk diketahui, tidak ada wilayah apapun antara Hawaii dan Jepang kecuali atol Midway. Isoroku Yamamoto berpendapat bahwa jika Jepang bisa menguasai Midway, itu akan menjadi tempat yang baik untuk memulai serangan terhadap Hawaii dan akhirnya daratan Amerika Serikat. Faktor paling penting dalam kemenangan Amerika adalah saat pesawat Amerika Serikat memergoki 3 dari 4 kapal induk Jepang pada saat paling rentan untuk sekaligus melancarkan serangan. Akibatnya 3 kapal induk bisa ditenggelamkan dalam waktu hanya 10 menit. Admiral Chuichi Nagumo, pemimpin armada kapal induk Jepang, tidak bisa memutuskan apakah balas menyerang kapal induk Amerika Serikat dengan torpedo atau memerintahkan serangan ke Midway menggunakan bom. Keraguan ini pada akhirnya berbuah bencana. Kegagalan ini sebagian merupakan kesalahan Isoroku Yamamoto. Dia memerintahkan pelarangan penggunaan radio yang ketat sehingga kapal perang Super Yamato yang ditumpanginya tidak melakukan tindakan apapun. Nagumo yang tidak bisa menghubungi Yamamoto harus membuat keputusan sendiri. Namun usaha ini sia-sia dengan kapal induk Jepang keempat bisa ditenggelamkan sore harinya setelah mengalami pemboman hebat. Akibatnya sisa Angkatan Laut Jepang berbalik ke Tokyo dan tidak lagi melakukan serangan ofensif selama sisa perang. Tetap menjadi Laksamana, Yamamoto kemudian mengalihkan perhatiannya ke Guadalcanal dan pulau-pulau Pasifik lainnya. Namun hanya dalam peran pendukung untuk membantu pasukan darat menginvasi pulau-pulau itu. Isoroku Yamamoto tidak hidup untuk melihat akhir Perang Dunia Kedua. Sebagai pemimpin militer penting sekaligus bertanggung jawab dalam merencanakan Pearl Harbor, Yamamoto adalah sosok yang diincar pihak Amerika Serikat. Intelijen Amerika Serikat mengetahui bahwa Yamamoto akan menginspeksi pasukan Jepang yang menduduki Pulau Bougainville. Pada tanggal 18 April 1943, 18 pesawat Amerika Serikat berusaha mencegat pesawat yang ditumpangi Yamamoto. Saat pesawatnya terlihat mendekati sebuah lapangan terbang di Bougainville, skuadron P-38 milik Amerika Serikat segera menukik untuk melancarkan serangan. Yamamoto tewas dalam serangan ini. Pemerintah Jepang tidak ingin menurunkan semangat rakyat sehingga kematiannya tidak diumumkan sampai Mei 1943. Isoroku Yamamoto mendapatkan upacara pemakaman kenegaraan penuh dan dianugerahi Order of the Sericentenum secara anumerta. Isoroku Yamamoto adalah laksamana besar dan komandan laut yang kapabel. Kematiannya merupakan kerugian luar biasa bagi Angkatan Laut Jepang. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?